Hey Carmen, awal tahun gini kayaknya asik ya kalau kita mulai dengan sesuatu yang baru. Tahun ini gue mau belajar tentang investasi deh. Gue tertarik banget buat belajar analisis fundamental dari suatu perusahaan. Lu ada rekomendasi perusahaan gak nih buat kita pelajarin bareng-bareng? Ayo kita sama-sama belajar gimana caranya analisis laporan keuangan suatu perusahaan. Kemarin, gue udah mulai coba analisis perusahaan, yaitu blue chip, yang salah satunya adalah Telkom. Wah, boleh tuh. Kita analisisnya mulai dari mana ya? Kita akan analisis aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Oh iya, jangan lupa juga proyeksi dan nilai intrinsik supaya kita tahu harga yang baik saat kita mulai masuk investasinya. Kalau gitu, yuk sama-sama belajar. Yuk. PT Telkom Indonesia merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Sumber pendapatan dari PT Telkom berupa digital connectivity, digital platform, dan digital services. Kami membagi analisis menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah analisis aktivitas operasi. Dalam analisis aktivitas operasi terdapat rasio cepat. Rasio cepat yang dimiliki oleh Telkom cenderung stabil dalam 5 tahun terakhir, yang memiliki rata-rata 1,4. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Yang selanjutnya adalah operating profit margin. Telkom memiliki operating profit margin dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung berfluktuasi, di mana margin laba operasi terendah di tahun 2018 sebesar 29,7% dan yang tertinggi di tahun 2017 sebesar 34,25%. Yang berarti tahun 2017 merupakan tahun yang paling efisien dari tahun-tahun sebelumnya maupun sesudahnya. Selanjutnya adalah free cash flow. Semakin besar free cash flow yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk terhindar dari resiko keuangan. Yang berarti di tahun 2020 merupakan yang paling baik karena memiliki arus kas bebas yang paling tinggi, yaitu sebesar 17.686. Selanjutnya adalah cash reinvestment ratio. Cash reinvestment yang dihasilkan oleh Telkom dari tahun 2018 hingga 2020 cenderung naik dari 16,55% menjadi 16,63% dan angka tertingginya di tahun 2020 sebesar 20,11%. Yang berarti bahwa perusahaan memiliki kelebihan kas dan dapat diinvestasikan kembali karena hasilnya di atas 11%, yang merupakan rasio yang dianggap aman. Kemudian ada cash flow adequacy ratio. Berdasarkan data, ditunjukkan bahwa rasio kecukupan kas di tahun 2018 hingga 2020 memperoleh nilai sebesar 0,85, 0,84, dan 0,93. Yang berarti bahwa PT Telkom mampu menghasilkan kas guna membayar utang, reinvestasi operasi, dan membayar dividen kepada investor sudah cukup baik karena mendekati angka 1. Yang kedua ada aktivitas pendanaan, di mana dalam aktivitas pendanaan ini terdapat debt to equity, yang menunjukkan bahwa perusahaan dibiayai oleh utang yang nilainya pada tahun 2016 sebesar 70%. Dari tahun 2017 hingga 2020 selalu naik hingga sampai tertingginya di 104%. Setiap tahun rasio ini mengalami peningkatan, yang artinya perusahaan memiliki ekuitas dalam menggunakan utang bertambah setiap tahunnya. Kemudian adalah dividen payout rate, merupakan tingkat pembiayaan dividen. Tingkat pembiayaan dividen Telkom di tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi, di mana kondisi terendah tingkat pembayaran dividen terletak di tahun 2016 sebesar 0,7, dan kondisi tertinggi tingkat pembayaran dividen terletak di tahun 2018 sebesar 0,9%. Selanjutnya ada aktivitas investasi. ROA dalam 5 tahun terakhir menghasilkan rasio sebesar 0,11 sampai 0,14. Sedangkan ROE 0,22 hingga 0,28. ROA dan ROE Telkom tergolong sangat kecil, maka dapat disimpulkan bahwa Telkom belum mampu mengelola modal dengan baik. Analisis profitabilitas RNOA dalam 2 tahun terakhir menunjukkan kenaikan, yang berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tiap tahunnya meningkat.
Namun, ROCE tidak mengalami kenaikan yang tinggi, sehingga keuntungan yang dapat para investor rasakan pun tidak terlalu meningkat. Kemudian, proyeksi. Proyeksi yang dilakukan dalam 5 tahun ke depan sampai 2026 berikut hasil total revenue, gross profit, dan net income dalam 3 metode proyeksi. Telkom masih dapat menjalankan usahanya dengan cukup baik. Dengan proyeksi ini, optimis kami mendapatkan kenaikan sebesar 15,6, normal 3,66, hingga pesimis 0,66. Tercatat harga saham terakhir Telkom di BI pada 12 Januari sebesar 4.120 per lembar sahamnya. Sedangkan dengan menggunakan proyeksi optimis, maka didapatkan harga saham kedepannya yaitu sebesar 5.390 per lembar saham. Jika membeli di harga sekarang yaitu 4.120, maka ada selisih sebesar 1.270 untuk mendapatkan capital gain. Kesimpulan yang kami dapatkan dari analisis perusahaan telekomunikasi Indonesia yaitu Telkom termasuk dalam perusahaan blue chip yang dipegang oleh pemerintah. Perusahaan ini bertumbuh dalam 5 tahun terakhir dalam aset dan net income yang cukup memuaskan, namun memiliki liabilitas yang cukup tinggi juga. Dalam produk dan jasa juga, Telkom merupakan market terbesar dalam industrinya hingga saat ini. Dan sektor usaha yang dibangun yaitu teknologi terlihat akan terus berkembang, apalagi dengan banyaknya rencana ke depan dengan keterlibatan teknologi dari perencanaan 5G hingga Metaverse untuk kedepannya. Telkom juga rajin memberikan dividen dalam 5 tahun terakhir, namun dengan jumlah yang relatif kecil. Maka kami merekomendasikan perusahaan ini untuk pemegang saham jangka panjang, bukan untuk investor jangka pendek atau investor yang berharap dengan dividen yang besar. Karena Telkom juga sekarang masih dalam harga yang cukup rendah dibandingkan dengan valuasi harganya yaitu sebesar 4.528. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisa PT Telekomunikasi Indonesia. Terima kasih.